Hai gengs, apa kabar? Sudah lama tidak ketemu. Perkenalkan, aku Elizabeth ya. Saya Elizabeth, seperti nama channel ini Ken Liz. Ken itu nama suamiku, saya Elizabeth Liz. Nah, saya orang Indonesia tentunya. Saya sekarang tinggal di Amerika, di Wisconsin. Jadi aku mau cerita sedikit pengalamanku, mungkin agak berisik ya karena anakku lagi di luar, dia lagi nonton supaya saya bisa bikin video ini. Seperti sebelum yang sudah saya janjikan bahwa aku bakalan share ke kalian bagaimana aku bisa lulus register nurse atau ujian kompetensi di Amerika gitu. Nah, sebelum itu aku itu dulu kuliah di Indonesia, kuliah keperawatannya. Sebentar, aku tutup pintu sebentar. Balik, tidak usah di-cut ya, gengs. Jadi kuliah keperawatan di Indonesia. Aku D3 di STIK St. Carolus, Jakarta, Jalan Salemba Raya nomor 41. Lalu aku kerja sekitar 1 atau 2 tahun, 4,5 tahun di Jakarta Utara, di Pantai Indah Kapuk ya. Aku kerja di daerah Pantai Indah Kapuk, di rumah sakit, di ICU. Lalu aku sambil kerja dulu, aku lanjut S1 keperawatan. Lulus juga, tetapi karena aku tidak punya uang, karena aku kuliah bayar sendiri waktu itu, jadi ada pembukaan untuk kerja di Jepang, program G2G EPA ke Jepang. Aku ikut, jadi aku tidak lanjutin nurse gitu dulu ya. Jadi aku ke Jepang, aku belajar lagi. Awalnya kan seperti kalian sudah tahu, EPA sekarang banyak sekali angkatan yang sudah angkatan ke berapa belas lebih, mungkin aku sudah lupa. Aku angkatan kedua EPA, jadi aku berangkat sekitar kalau nggak salah di tahun 2009. Akhir tahun aku berangkat, mulai kerja di rumah sakit 2010 awal tahun. Jadi pembantu perawat. Lalu ikut ujian lagi, ujian kompetensi perawat, UKOM ya istilahnya sekarang ya. Aku lulus lagi register nurse di tahun 2012. Ya, tahun 2012 aku lulus. Jadi aku perawat sampai tahun 2023 aku berhenti dan pindah ke Amerika. Jadi aku menikah di Jepang, ketemu suamiku di Jepang, hamil, punya anak, akhirnya kami putusin untuk pindah ke Amerika. Oke, by the way, busway, aku tahun lalu dapat info dari temanku, dia punya channel YouTube juga, dan dia sharing secara detail bagaimana untuk daftar perawat ujian kompetensi supaya bisa ikut ujian ya. Aku dapat, namanya itu Suster Patty ya, nama YouTube-nya. Nanti aku taruh linknya di bawah, mungkin ada yang sudah tahu juga. Jadi Suster Patty ini dia sharing semua tentang cara daftar, sampai buka websitenya bagaimana, cara ngetiknya isinya apa aja, itu dia sharing lengkap. Dan aku daftarnya mengikuti semua apa yang dia bilang ada di YouTube-nya dia itu. Jadi semua saya ikuti gitu ya. Nah, di sini yang mau aku bilang adalah aku akan share bagaimana cara daftar, tapi aku share secara komprehensif aja gitu, gengs. Aku tidak usah share detail karena kalian bisa ke situ, ke channelnya Suster Patty, dan kalian bisa lihat dengan jelas dan ikuti apa yang dia bilang gitu ya. Nah, di sini aku akan jelasin bagaimana prosesnya dari awal sampai akhir, sampai kalian terima sertifikat apa namanya, istilahnya STR ya, STR gitu, istilahnya STR. Jadi ini, sabar, kalian dapat 2 kalau kalian sudah lulus. Nah, by the way, aku daftarnya di New York State ya, seperti ini. Aku tutup namaku ya, aku dapatnya ini lifetime, jadi ini bisa seumur hidup. Terus ada lagi satu sertifikat berikutnya, ini seperti ini dia bentuknya. Nah, yang ini harus di-renew. Tapi renew itu cuma mengikuti course, di-renew setiap 3 tahun, dia bilangnya di sini setiap 3 tahun.
kita wajib mengikuti course. Course-nya apa? Course-nya itu ada 2, yaitu child abuse sama infeksi infection control infeksi, itulah ya, tentang infeksi gitu gengs. Nah, aku punya note di sini, sudah saya tulis apa saja yang perlu kita siapkan ya gengs. Nah, aku itu, jadi sebenarnya gini gengs, Suster Patty itu dia bikin video terpisah, jadi dia kayak bikin per part gitu supaya mempermudah kalian dan tidak banyak, videonya tidak lama gitu. Kalian bisa ke situ juga dan cek aja nanti awal pertama daftar, cara daftar, terus tahap sampai daftar itu nanti 2 kali gengs. Jadi daftar ke New York Nursing Board sama yang kedua daftar untuk ujian, oke? Jadi caranya adalah yang pertama, untuk daftar ke New York State, bukan New York City, bukan ya. New York City adalah bagian dari New York State. Jadi di Amerika itu banyak sekali state. Kalau kita di Indonesia mau jadi perawat, kita itu cuma ikut satu ujian kompetensi, lalu STR kita itu kan sekarang sudah lifetime ya, STR. Kalian bisa gunakan seumur hidup di Indonesia, ke mana saja, semua provinsi. Nah, kalau di Amerika ini berbeda. You wanna eat? Can you wait, please? Eat something. Jadi kalian itu berbeda, gengs. Jadi kalian itu harus daftar per state. Nah, kenapa di state New York? Karena state New York itu yang paling gampang ya, gengs. Paling gampang untuk mendaftar untuk orang asing, orang yang tidak tinggal di Amerika, dan orang yang tidak punya social security number. Daftar di New York itu tidak ribet. Mungkin ada state lain juga yang tidak ribet ya, tapi aku di sini akan share berdasarkan pengalamanku aja ya. Jadi kalau kalian tinggal di luar Amerika dan tidak punya social security number, kalian bisa daftar dan kalian bisa ujian. Daftarnya bagaimana? Daftarnya by online. Ujiannya bagaimana? Ujiannya juga by online di test center. Jadi test centernya itu, nama company-nya itu Pearson VUE. Pearson VUE. VUE. Gitu. Nanti aku tulis di bawah ya. Terus apa sih yang harus kita siapkan gitu kan untuk daftar. Jadi yang pertama, langkah pertama kalian ke websitenya New York Nursing Board, kemudian kalian cari, itu semua ada di Suster Patty ya. Ini jadi aku cuma bikin alurnya aja. Kalian cari di situ mendaftar, register nurse, mendaftar untuk foreign education. Jadi foreign education itu buat kalian yang sekolah di luar, lulusan Amerika, daftarnya ke situ. Daftar segala macam. Nah, kalian akan bayar, disuruh bayar itu sekitar aku dulu $143 kali sendiri ya ke rupiah. Dan ada syarat untuk bisa mendaftar itu juga. Selain kalian masukin data diri kalian, jangan sampai salah, pastikan lagi semuanya dengan baik. Kalian juga wajib ikut 2 course. Course yang pertama yang tadi aku bilang, child abuse sama infection control gitu. Nah, satu course child abuse itu bayarnya sekitar aku $30 per satu. Jadi child abuse $30, infection control juga $30 waktu itu aku bayarnya. Dan website yang di-share sama Patty, yang dipakai sama Patty dan aku, itu menurut aku itu yang termurah dan yang tergampang. Kenapa yang termurah dan tergampang? Karena dia berikan di websitenya itu, kalian belajar dulu. Jadi materi sudah diberikan, soalnya ada. Nah, ketika kalian mau klik untuk menjawab soalmu itu, untuk mau cari tahu apakah jawaban kalian itu benar apa salah gitu. Jadi ibaratnya mau lihat resultnya supaya kalian bisa dapat sertifikatnya itu, di situ baru kalian bayar. Setiap kalian ikut course-nya yang infection and child abuse, kalian dikasih kayak sertifikat gitu by online. Bentuknya tuh PDF maksud aku. Nah, sertifikat itu yang akan di-upload di dalam form pendaftaran kamu yang online itu juga di New York State Nursing Board gitu. Kalian butuhnya itu. Lanjut, setelah kalian bayar, kalian akan tunggu dan dapat email konfirmasi.
Lanjut ya, aduh banyak sekali ini ya godaan. Lanjut. Terus kalian akan dapat email konfirmasi dari New York State Board gitu. Lalu kalian wajib untuk isi formulir lanjutan gitu. Formulir lanjutannya itu apa aja? Yaitu ada form yang diisi sama diri kamu dan diisi sama sekolah gitu. Ada beberapa form, kalian bisa ke Suster Patty, channelnya Suster Patty, dan lihat di situ. Jadi pada saat kamu mengisi itu, tips dari aku adalah pastikan kamu berkomunikasi baik dengan sekolah kamu gitu. Mungkin lebih baik ada teman yang bisa bantu urus gitu kalau seandainya kalian tidak tinggal di Jakarta atau di daerah kamu dulu bersekolah gitu. Nah, atau pergi sendiri dan cek gitu, samakan kayak data diri, tahun lulus, terus tahun mulai belajar, itu tuh ditanyakan di situ. Terus pastikan kamu isi sendiri, punya kamu bagian depan dan bagian belakang itu sama mereka, dan lebih baik diketik. Nah, pada saat bagian bawah dari form itu ada cap dan tanda tangan, itu juga harus diperhatikan, tidak ada yang bolong, tidak ada yang kelupaan diisi atau salah isi gitu. Lebih baik itu dicek sebelum dikirim. Nah, dikirimnya itu bagaimana? Waktu aku meminta tolong kepada temanku yang tinggal di daerah Jakarta, dia ke sekolahku, dia bawakan formnya. Terus aku berhubungan juga sama orang administrasi di sekolah tempat aku sekolah dulu. Aku kirim data apa ya, copy filenya gitu loh, copy file yang kosong gitu. Jadi mereka lihatnya berdasarkan itu. Jadi tips pada saat mengirim adalah semua dokumen yang dibutuhkan, seperti apa saja yang dibutuhkan. Form yang dari F1 apa F2 dan F3 kalau tidak salah ya, itu dari New York Nursing Board, itu wajib diisi. Lembar pertama diisi sama kamu, lembar kedua dan ketiga itu sama sekolah. Dan di situ nanti mereka kasih tahu juga ya, sudah ada penjelasannya di situ. Keempat adalah ijazah dan transkrip nilai yang asli, yang fotokopi dari bahasa Indonesia dilegalisir. Sedangkan yang ditranslate itu yang benar-benar ditranslate ya. Ditranslate banyak sekali, kalian bisa order online juga. 1 atau 2 hari langsung jadi ya, itu gampang. Di Jakarta tuh banyak itu yang buat translate gitu, translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris gitu, itu wajib diisi di dalam itu. Dan juga apalagi ya, kalau ada SIP kalian bisa isi SIP, kalau tidak punya SIP juga saranku sih harus punya SIP ya gitu ya gitu. Lanjut, setelah terkirim dokumennya itu misikan di dalam amplop yang ada logo sekolah kalian. Terus kalian tuh di luar amplopnya itu kan ada amplop gitu kan ya, kan amplop ada penutupnya gitu kan. Nah, di ujung penutupnya itu harus dicap sekolah juga gitu. Terus si pengirimnya itu alamatnya alamat sekolah, walaupun yang bantu kirim itu teman kamu atau siapa gitu ya, tapi alamat pengirim harus alamat sekolah, jangan sampai salah karena kalian akan disuruh kirim ulang lagi gitu, dan itu akan membuat proses untuk mendaftar itu akan lama. Lanjut, kalau dokumennya, waktu aku itu dokumennya sampai sekitar tidak sampai 1 minggu, sekitar 1 minggu gitu sudah sampai di New York Nursing Board-nya, dan disitu kita bisa lihat juga dokumen sudah sampai apa enggak, karena di online aplikasi kita itu nanti bisa terlihat gitu, kita bisa cek. Terus mereka akan proses data kalian, jadi dokumen kita itu mereka akan cek lagi, verifikasi apakah ini betul orangnya, apakah ini benar kamu bersekolah di situ, apakah semua yang kamu jalani itu. Jadi aku tuh dulu aku pakai ijazah D3 aku karena S1 aku itu kan tidak bisa dibuat SIP ya, jadi aku pakai ijazah D3 untuk mendaftar. Setelah itu makan waktu untuk verifikasinya itu, waktu aku sekitar 2,5 bulan atau 2 bulan udah dapat jawabannya, udah dapat nomor ATT gitu. Tapi teman aku yang lain dia itu 6 bulan, karena mungkin sekolah dia itu adalah orang pertama
dari sekolahnya yang mendaftar untuk ujian. Jadi kalian jangan takut, mungkin kalian tinggalnya di jauh ya, jauh dari kota Jakarta atau dari kota-kota besar di Indonesia. Kalian tidak usah takut karena kalian bisa punya kesempatan untuk mendaftar juga gitu, walaupun kalian tinggal atau lulusan daerah. Lanjut, setelah dapat nomor ATT, itu pun by email ya, dia kasih nomor ATT dan kasih link, kita akan mendaftar lagi untuk ujian sesungguhnya gitu, ujian NCLEX namanya di sini istilahnya. Nah, daftar ujiannya itu nanti ada linknya juga dikasih, jadi kalian tidak usah kemana-mana gitu ya, semuanya sudah ada di link di dalam email itu. Pastikan bahwa email kalian tidak terhapus, dan kalian itu akan dapat email dari Person View. Person View itu company yang mengkoordinir ujian kita, tapi kita daftar ujian itu di namanya NCSBN. Jadi NCSBN itu Nursing Council-nya Amerika Serikat gitu. Nah, mereka tuh sebenarnya bekerja sama supaya jadi Person View ini bekerja sama dengan New York Council. Mereka bekerja sama, jadi New York Council itu dia punya soalnya, tapi Person View ini punya kayak gedung gitu, tempat untuk kita ujian, dan juga punya komputer dan sistem gitu. Seperti itu, gengs. Lanjut, untuk daftar ujian buat NCLEX, daftar ujiannya NCSBN. Jadi gimana ya istilahnya ya, kalian dapat nomor ATT, aku rangkum lagi ya, kalian dapat nomor ATT. Habis dapat nomor ATT, kalian mendaftar ke bikin account di NCSBN. Bikin account di NCSBN, karena itu akan seumur hidup tuh semuanya, jadi jangan sampai salah juga. Ada semua di tempatnya Suster Patty ya, di YouTube-nya Suster Patty. Sudah kalian semua daftar, kalian bayar uang ujian itu $200. Waktu aku bayarnya $200. Setelah dapat nomor ujian, nanti akan diverifikasi gitu, kayak apa ya, mereka akan memproses lagi itu. Mereka akan memproses dan mereka akan mengirimkan kalian nomor ID untuk ujian dan dimana kalian bisa ujian. Nah, pada saat kamu mendaftar, kamu kan masukin alamat kamu. Contoh, kamu masukin alamat kamu tinggal di Indonesia. Nah, mereka akan kirimkan tempat di dalam link itu juga, akan tempat-tempat yang dimana kamu bisa mendaftar. Contoh, kalau di Indonesia itu yang terdekat Filipina, atau bisa ke Jepang, atau bisa ke Hong Kong, di Australia ataupun di Eropa itu juga bisa mendaftar ya. Pasti ada, gengs, pasti ada, karena ujian untuk NCLEX ini mereka bisa adakan. Jadi mereka menerima semua perawat di seluruh dunia. Jadi semua orang punya kesempatan yang sama untuk mendaftar. Seperti itu, gengs. Lanjut. Nah, setelah kalian dapat ATT, nomor ujian, kalian mendaftar, terus kalian daftar untuk tempat ujian, kalian bakal akan persiapan lah ya, belajar. Nah, nomor ATT itu, dia itu kalau sudah dapat konfirmasi, dia itu akan aktif dalam 6 bulan. Jadi dalam 6 bulan ke depan gitu, contoh aku dapat sekarang, 6 bulan ke depan aku harus ikut ujian gitu. Terserah. Nah, waktu karena aku punya anak, aku harus ngurus anak, belajar sendiri. Jadi setelah aku dapat nomor ujian, ujiannya itu 5 bulan ke depannya gitu. Aku belajar kurang lebih 4,5 sampai 5 bulan, baru aku ikut ujian. Nah, ikut ujiannya itu perginya ke Person View itu yang sudah dibilang itu ya. Biasanya dikasih email konfirmasi juga. Nah, pada saat kalian, ini tips lagi nih, pada saat kalian mendaftar untuk tempat ujian gitu, mereka itu dia agak tricky. Jadi kita tuh tidak bisa ganti hari ujian. Jadi contoh, kamu mau ujiannya, ini complicated banget jelasinnya. Jadi agak tricky ya, gengs. 6 bulan, contoh kamu daftarnya 5 bulan ke depan gitu kan. Oh, ternyata aku belajar di dalam 3 bulan aja aku merasa aku udah bisa jawab semua nih, banyak yang benar gitu kan. Pada saat aku belajar gitu, aku mau majuin deh gitu. Aku mau majuin deh hari ujiannya. Itu tidak bisa, gengs. Bisanya itu cuma memundurkan, tidak bisa memajukan. Begitu, gengs, memajukan hari ujian. Jadi ya untuk keamanan ya semua orang tergantung ya, mereka punya
standar dan kemampuan masing-masing dalam belajar. Jadi kalian bisa sesuaikan saja dengan kondisi kalian juga. Di saat ujian, aku ujiannya itu di Green Bay. Dia lumayan jauh dari sini. Kemudian ujiannya itu, test centernya itu ya, lumayan ketat, gengs. Jadi ini aku jelasin dari pengalaman aku. Yang bisa dibawa adalah cuma diri kalian yang utuh. Kenapa aku bilang diri kalian yang utuh? Karena jam dilepas, cincin pun dicek, kalung dicek, anting semua dicek, badan-badan ini baju dibawa baju dicek. Kalau kalian pakai lengan panjang, suruh ditarik tuh ya, ditarik. Celana juga ditarik, dicek semuanya gitu. Karena mereka takut kan ini ujiannya secara online. Jadi kalian kayak masuk di suatu ruangan, datang, bilang bahwa hari ini saya ada daftar jadwal ujian, terus mereka akan tanya identitas kamu ya. Itu nanti kalian bisa baca ya, dikasih tahu juga di email konfirmasi itu kok. Ini secara garis besarnya aja. Terus ditanya nama kamu, dicek foto, paspor, segala macam, terus masuk, itu dicek seluruh badan, barang-barang yang kamu punya itu semua harus dilepas, masukin ke dalam locker. Locker itu pun HP kalian pun itu, atau smartwatch kalian tuh akan dimasukin ke dalam plastik juga, gengs. Seketat itu, gengs. Terus kalian masuk, dia akan kasih kayak buku, ada yang kasih kertas, ada yang kasih kertas laminating gitu, kayak whiteboard gitu, dikasih buat kalian coret-coret kan. Kalau ujian kan ada menghitung segala macam kan, kasih buat coret-coret. Terus kalian masuk ke komputernya gitu. Nah, ujian itu kan dalam komputer, sistemnya itu dia akan login buat kita, terus dia akan tanya ini sudah benar nama kamu segala macam, set ikut ujian. Nah, ujiannya sendiri berapa lama, gengs? Maksimum jam ujian itu adalah 5 jam kalau di Amerika, 5 jam. Kalau di Jepang zaman dulu aku itu kan ujiannya ujian tulis. Jadi dia 2 sesi kan, pagi dan siang. Kalau di Jepang itu total soal berapa aku lupa ya, berapa belas tahun yang lalu. Jadi pagi ada ujian pagi sekitar 3 jam apa 2,5 jam begitu, 150 soal kalau tidak salah ya. Kalau buat teman-teman yang tinggal di Jepang mungkin ada yang bisa komen di bawah. Siang juga 150 soal. Itu juga yang Jepang itu juga ketat sekali ya, karena soal kita di sini sama soal teman di sebelah itu kan beda. Setahu aku kalau ujian keperawatannya RN di Jepang itu begitu. Nah, waktu di Amerika ini adalah itu kita masuk, kita duduk, dia akan login komputernya di dalam komputernya itu layarnya sudah ada jamnya, berapa menit. Jadi mulai kita start 5 jam, dia akan hitung mundur tuh berapa jam gitu. Lalu berapa jumlah soalnya? Nah, kalau di Jepang itu kan sudah jelas. Jumlah soal, total soal itu semua sudah jelas. Nah, kalau di Amerika itu ada minimalnya 85, maksimal itu 300 soal. Dalam 5 jam harus dikerjakan sekali. Kenapa ada maksimal dan minimal? Jadi komputer itu dia akan mengolah data kita, jawaban kita. Kalau jawaban kita banyak benar sesuai dengan target yang mereka sudah pasang, berarti komputer akan mati di 85 soal. Dia akan blank aja gitu, mati. Soalnya akan hilang. Tapi kalau jawaban kita tuh fluktuatif, ya bisa kamu dapat lebih dari itu. Dan maksimalnya 300 soal dan mati. Nah, bukan berarti bahwa kamu mati duluan, terus kamu mati di komputernya mati di pertengahan, maksud aku ya, komputernya mati di soal nomor contoh 100 gitu, nomor 100. Terus kamu nggak lulus, belum tentu, itu semuanya belum tentu. Jadi ikuti saja. Lalu hasilnya bagaimana, gengs? Nah, hasilnya itu kalau aku kemarin hasil officialnya itu sekitar 1 bulan ya, 1 bulan kalau nggak salah, 1 bulan apa 2 minggu gitu, karena aku dikirimin langsung sertifikat aku. Nah, kalau kalian mau hasil yang cepat juga tuh bisa bayar ekstra $7 sekian. Bukanya di websitenya NCSBN itu yang terkoneksi dengan Person View itu yang tadi, dan kalian bisa bayar itu dan kalian bisa lihat setelah 48 jam hasilnya keluar. Seperti itu, gengs. Aku pikir aku sudah ngomong terlalu banyak ya, gengs ya. Jadi
sekian dulu aja. Mungkin kalau ada pertanyaan atau apapun itu kalian bisa komen di bawah, atau kalian mau aku live supaya membahas ini juga boleh, terserah kalian. Kritik dan saran serta komen bisa kalian drop di bawah di description box atau description box di kolom komentar ya. Terus nanti aku bakalan taruh link-link juga. Dan jangan lupa kalau yang sangat berminat kalian bisa ke Suster Patty untuk untuk lihat-lihat, karena dia jelasin sangat jelas. Dan kalau kalian juga ragu atau bagaimana, kalian bisa juga DM aku di Elizabeth Nala ya, Instagram aku Elizabeth Nala, aku pasti jawab guys. Jadi apapun yang kalian mau. Terus ada yang mungkin oh iya sudah aku daftar gitu kan, terus pertengahan ada yang kamu nggak tahu, kamu nggak ngerti, kalian bisa DM aku aja, aku siap membantu gengs. Begitu ya gengs ya. Sudah baik, sudah jelas semuanya teman-teman. Semoga informasi ini berguna buat kalian, buat mungkin saudara, ponakan, ataupun siapapun itu yang berminat, atau mungkin in the future, karena ini selalu ada gengs. Karena ini RN itu di sini banyak sekali perawat Filipin, atau mungkin kalau kalian yang punya uang banyak, sekolahin aja anak kalian ke Filipin, ke Akpernya di Filipin, karena gampang sekali mendaftar. Banyak sekali perawat anak-anak orang-orang Filipin yang kerja di sini sebagai perawat gengs. Benar ini, aku nggak bohong. Jadi kita juga bisa, kalau yang dari Indonesia bisa gengs, bisa. Jadi ya begitu aja, sudah terlalu banyak jadi yang saya sudah omongkan. Jadi bye.